Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja ingin mencobai Yesus. Kini pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus adalah, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Apakah mereka berharap Yesus itu salah dalam menjawab? Mengatakan hukum Taurat yang jumlahnya begitu banyak sampai 613 banyaknya itu juga tidak penting, sehingga Yesus kemudian bisa dicap sebagai penista agama. Nah, seolah-olah demikian anggapan mereka. Ataukah supaya mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami hukum Taurat, sehingga mereka dengan mudah bisa menggolongkan Yesus termasuk pengikut aliran keagamaan Yahudi yang mana? Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan mengatakan apa yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Juga dikatakan oleh Yesus pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan jawaban ini, keseluruhan hukum Taurat yang ada berarti tetap dianggap penting oleh Yesus, tidak dibatalkan atau digantikan dengan hukum kedua. Keseluruhan hukum Taurat tersebut terpadu dalam dua hukum ini. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, memang hal yang manusiawi jika manusia ingin keberadaan dirinya diterima dan diakui, ya, hal ini akan seringkali menjadi toksik ketika keinginan tersebut membuat seseorang menjadi mudah merasa terancam dan tersaingi dengan kehadiran orang lain, sehingga akibatnya orang itu dapat menjatuhkan sesamanya, termasuk dengan cara yang halus agar reputasinya tetap terjaga. Yesus menyebut ada 3 hal yang mendasar dalam hidup manusia sebagai alat untuk mengasihi Allah, yaitu dengan hati, dengan jiwa, dan akal budi. Ini artinya mengasihi Allah bukan soal teori-teori suci, bukan cuma kata-kata indah atau konsep-konsep pemikiran teologis belaka. Ini ada suatu harmoni antara hati, jiwa, dan akal budi, sehingga membuat manusia seimbang dalam mengasihi Allah, termasuk juga dalam mengasihi sesamanya.
Kasih menjadi tolak ukur yang utama dalam menentukan sikap dari setiap peraturan yang dibuat oleh manusia. Dari keseimbangan dalam mengasihi Allah secara tepat, inilah akan mengalir sikap yang seimbang kepada sesama, yaitu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah ukuran yang paling tepat, sehingga manusia tidak terjerumus pada cinta diri dan egoisme yang semu. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam hal ini Yesus mengutarakan bagaimana ketika Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan mengatakan, yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasih Allah dan juga kasih kepada sesama. Hukum ini tergantung dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi memang keseluruhan hukum Taurat ini dianggap sangat penting oleh Yesus, sehingga tidak dapat digantikan hanya dengan pemikiran manusia itu sendiri. Keseluruhan hukum Taurat tersebut terpadu dalam dua hukum kasih. Kata kasih yang dipakai dalam bahasa Yunani yaitu agape. Ini adalah bentuk kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak pertama-tama mempertimbangkan untung dan rugi. Kasih yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih semacam ini dari Tuhan. Kasih semacam inilah yang pada dasarnya akan menjadi pembeda sikap hidup pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Kita harus menyadari semua bahwa gereja lahir karena iman terhadap Yesus yang mewujudkan agape melalui pengorbanannya di kayu salib. Keluarga-keluarga Kristiani tentulah bisa disebut sebagai gereja dalam lingkup yang kecil, dalam unit yang kecil, karena keluarga-keluarga Kristiani lahir juga karena mereka menanggapi sikap agape Kristus dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Allah pastilah juga mengasihi sesama. Jika seorang tidak mengasihi sesama, itu berarti ia juga tidak mengasihi Allah. Kedua perintah ini adalah inti dari seluruh hukum Allah. Kasih yang Alkitab ajarkan tidak bersifat hierarkis, melainkan holistik secara menyeluruh dan terintegrasi antara mengasihi Allah, diri sendiri, dan juga sesama. Untuk itu, marilah kita terus belajar mengasihi Allah, mengasihi diri, dan mengasihi sesama dengan benar. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami serahkan hati, jiwa, dan akal budi kami. Kami serahkan segala kemerdekaan kami padamu. Biarlah rahmat Roh Kudus-Mu mengalir dalam diri kami, sehingga membuat kami mampu mengasihi setiap pribadi yang ada di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.